Seorang pria tanpa sengaja menemukan pil ajaib yang bisa mengembangkan otak manusia hingga 100%. Setelah menelannya, ia merasakan perubahan besar. Segala hal di sekitarnya jadi mudah dipahami. Saat menghadapi pemilik rumah yang menagih sewa, ia menggunakan logika tajam untuk menenangkan emosi lawannya. Melihat buku hukum di tas pemilik rumah, ia langsung teringat pernah membacanya dan memahami isinya dengan cepat. Pengetahuan itu ia manfaatkan untuk membantu pemilik rumah menyelesaikan masalah hukum dan akhirnya berhasil merebut hati sang pemilik rumah. Andy pulang ke rumah dengan energi. Meski kamarnya berantakan, ia langsung membersihkannya. Tak lama, kamar itu rapi kembali. Walau sudah malam, otak Andy tetap semangat. Ia duduk di depan komputer, lalu keajaiban terjadi. Biasanya ia hanya ingat beberapa kata, tapi kali ini inspirasi mengalir, jemarinya menari di keyboard. Dan dalam semalam ia menyelesaikan naskah yang biasanya butuh setahun. Besok paginya, saat ingin melanjutkan ide semalam, pikirannya tak lagi tajam. Untungnya, ia sudah menyimpan hasil kerjanya dan mengirim naskah itu ke penerbit. Tak disangka, sesampainya di rumah, direktur penerbit menelepon minta bertemu. Meskipun Andy merasa gembira, ia juga dilingkupi oleh rasa cemas yang kuat. Jika ingin menyelesaikan sisa buku itu, ia harus segera menemukan lebih banyak pil misterius tersebut. Demi obat itu, Andy mendatangi rumah Fawn, adik iparnya. Fawn muncul dengan wajah bengkak, tampak bermasalah semalam. Dia mengaku obat itu bukan dari pabrik, melainkan NZT buatan temannya di lab rahasia. Tahu Andy butuh lebih banyak, Fawn menyuruhnya mengambil cucian di Binatu dan membelikan sarapan. Dengan terpaksa, Andy hanya bisa menahan diri. Demi mendapatkan pil ajaib itu, ia rela menjadi pesuruh kecil. Saat kembali membawa cucian dan sarapan, Andy melihat pintu rumah Fawn terbuka. Begitu masuk, ruangan tampak berantakan bekas digeledah. Fawn duduk di sofa dengan tatapan kosong, ternyata ia sudah tewas. Andy segera menelepon polisi lalu mengamati kekacauan di sana. Ia sadar ini pasti karena pil misterius itu. Andy bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan obatnya. Sambil memakai sarung tangan, ia mulai mencari sisa obat di ruangan itu. Ia menggeledah tiap sudut, namun tetap tidak menemukannya. Lelah dan putus asa, ia duduk di samping mayat Fawn. Saat hendak sarapan, ia teringat teman adik iparnya sering meracik obat di dapur. Ia segera mencari di sana dan menemukan bungkusan aluminium foil di bawah oven. Isinya tumpukan uang dan pil NZT yang sangat ia butuhkan. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. Andy segera menyembunyikan semuanya di balik baju lalu membukakan pintu untuk polisi. Ia tetap dibawa ke kantor polisi, namun akhirnya dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti keterlibatannya dalam pembunuhan. Soal pil itu, Andy tutup mulut. Saat di kantor polisi, mantan istrinya menelepon. Sudah 10 tahun mereka tak jumpa. Andy ingin bicara soal adiknya, tapi mantan istrinya terus menolak bertemu. Andy pun terpaksa menyerah. Jim lolos bahaya. Usai minum obat ajaib, ia kembali hebat. Menulis novel sejuta kata cuma 2 hari, mahir piano tingkat 10 cuma 3 hari, dan termudah baginya merayu wanita. Berkat kemampuan otak supernya dalam mengatur bahasa, ia hanya butuh 10 menit untuk mempersiapkan 3 detik berikutnya. Pesta dan ngebut sudah biasa baginya. Ia bahkan berani sensasi. Saat temannya takut, Jim cukup melihat sekilas untuk tahu titik masuk air yang aman. Hidup ini indah, tapi Jim tahu obatnya terbatas dan ia akan segera jadi orang biasa lagi. Ia ingin cari uang dulu di pasar saham. Bermodal sisa $800, ia untung 10 kali lipat dalam 2 hari. Namun itu masih lambat. Karena tak punya jaminan bank, Jim terpaksa pinjam $100.000 dari mafia berbunga tinggi. Sejak itu, ia tak terhentikan. Berkat otaknya yang secepat komputer, ia mengendalikan pergerakan saham. Di minggu pertama, ia raih $3 juta hingga masuk Wall Street Journal. Undangan kerja perusahaan Fortune 500 datang bertubi-tubi. Bahkan bos minyak Carl pun menawarinya posisi. Mantan pacar yang dulu meremehkannya kini kembali padanya. Aku bangga padamu. Cinta dan karir sukses. Tapi saat makan bersama pacarnya, Jim sadar ada yang menguntit. Ia tak acuh karena tak tahu maksudnya. Besoknya, Jim diundang jamuan oleh Carl. Visi bisnis Jim membuat Carl terkesan hingga mengantarnya pulang. Namun sebagai pemimpin besar, Carl tak langsung merekrutnya. Ia memberi proposal untuk dikerjakan di rumah dan janji bertemu besok jam 10. Bagi Jim ini mudah. Ia bahkan berencana menjadikan Carl batu loncatan menuju kursi presiden ala Lesilas. Namun, efek samping overdosis obat mulai muncul. Jim menyadari tubuhnya membayang ganda. Saat mendekat, ia baru sadar tak ada kaca di depannya. Ternyata ia sudah berjalan jauh. Otaknya tak sinkron, jiwanya melesat di depan sementara tubuhnya tertinggal. Tanpa sadar, Jim sempat berdansa di bar, ke pesta pribadi, hingga main kartu dengan wanita berambut putih di hotel. Lalu, kesadarannya berpindah saat ia berkelahi dengan preman. Mengingat film kungfu, ia seketika menguasai bela diri dan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, lompatan kesadaran itu masih terus berlanjut. Jim terbangun linglung, kembali jadi pecundang. Janjinya dengan Carl tinggal 2 jam lagi. Ia ingin bereskan laporan, tapi tak paham satu kata pun. Refleks ia mau minum pil lagi, tapi batal karena teringat efek sampingnya. Karena terpaksa, Jim tetap pergi. Tak lama, ia muntah dan diare. Jim sadar efeknya bukan sekadar disorientasi. Lewat ponsel adik ipar, ia hubungi pengguna pil lain. 1 tewas, 1 lagi vegetatif. Orang ketiga beruntung walau harus dirawat di RSJ, tapi semua peminum pil ajaib berakhir tragis. Saat menelepon orang keempat, tak disangka teleponnya berdering di dekatnya. Jim sadar pria itu penguntitnya yang mengincar pil ajaib. Mungkin adik iparnya pun tewas di tangan pria itu. Jim langsung kabur. Si pembunuh yang ketahuan segera mengejar. Jim berhasil naik taksi dan lolos. Terakhir, Jim mencari mantan istrinya. Namun siapa sangka, mantan istrinya yang dulu memesona. Kini mantan istrinya tampak kurus, pucat, dan hampa.
Ternyata ia pernah memakai pil itu, namun tubuhnya tak kuat menahan beban kerja otak yang dipaksa terlalu cepat. Setelah 3 bulan pemakaian, ia berhenti dengan efek samping parah. Fokusnya tak bertahan 5 menit, sementara pecandu lainnya tewas mendadak. Jim ketakutan melihat ini. Mantan istrinya menduga pil Jim adalah versi baru yang lebih aman karena belum ada efek serius. Namun, saat berpisah, mantan istrinya curiga dan memperingatkan Jim agar tidak tiba-tiba berhenti minum pil karena bisa fatal. Dosis harus dikurangi bertahap, namun Jim mengabaikannya, merasa aman selama tidak minum alkohol dan tetap sesuai jadwal. Akhirnya, laporan bisnis itu sampai ke Carl. Meski Carl agak kesal, tapi karena bakat Jim, ia menjadikannya direktur grup. Berkat otak super Jim serta pengalaman Carl dan Laura, nilai pasar perusahaan minyak meroket, hingga Jim meraih 30 juta pertamanya. Dengan uang itu, ia membeli rumah mewah seharga 8,5 juta, dengan keamanan ketat, pintu jendela kedap udara sekelas brankas bank, serta kaca anti peluru Tiongkok yang kokoh. Ia pun menyewa tim ahli guna menyempurnakan obat ajaib untuk dirinya sendiri. Mungkin 2 juta dolar jika kamu bisa melakukannya 6 kali. Semua tampak lancar, namun saat mengantar rekan bisnis, Jim melihat mantan penguntitnya jadi sopir lawan. Ia sadar, banyak elit kaya karena obat itu. 6 bulan berlalu, Jim sudah lepas dari Carl dan jadi anggota kongres. Nyaris jadi calon presiden ASIS. Namun, mantan bosnya datang dan mengaku telah membeli produsen obat itu, serta tahu rahasia kecerdasan Jim. Ia pun hancurkan lab Jim. Carl ancam Jim mundur pencalonan dan kerja lagi padanya, atau pasokan obat dihentikan dan Jim dibunuh. Terpaksa, Jim tunduk. Namun saat mau masuk mobil, Jim berubah pikiran. Carl mengira Jim bosan hidup, tapi Jim percaya diri bilang punya 2 lab lain dan ciptakan obat ajaib tanpa efek samping yang lebih hebat. Otak Jim berevolusi hingga bisa ramalkan kecelakaan 30 detik ke depan. Tak ada yang bisa membunuhnya diam-diam, tapi Jim bisa buat kecelakaan tanpa jejak kapan saja. Carl terdiam kaget dan pergi lesu. Setelah itu, Jim ke restoran Cina makan bareng pacarnya sambil pamer kemampuan bahasa Mandarin yang baru ia pelajari. Mulai dari udang kecil, tolong ambilkan saya shawl. Endoskopi akan melindungi pakaian Anda. Dari sini jelas bahwa walau otak sudah berkembang, seseorang tetap tidak bisa menguasai bahasa Mandarin dengan cepat.